warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa MUI Channel yang berbahagia, kita bersyukur di hari ini kembali kita bergabung di acara Ramadan bersama MUI Jakarta Selatan. Dan hari ini alhamdulillah kita akan mendapatkan satu informasi yang sangat unik ya, sangat luar biasa. Dan seperti biasa kemarin kita mendapatkan kajian-kajian keislaman di MUI Ramadan, dan kali ini kita akan mendengarkan satu informasi yang terkait dengan bagaimana layanan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat, dan wabil khusus kita akan mendengarkan bagaimana penanggulangan kebakaran. Karena itulah hari ini kita berada di studio Sudin Gul Karmat, Suku Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan. Dan luar biasa hari ini kita lengkap ya, ditemani oleh Kasudin Gul Karmat Bapak Samsul Huda. Assalamualaikum Pak Samsul. Terima kasih, dan beserta jajaran yang luar biasa nih, ada Bu Yuni kasih pencegahan, dan di samping saya ada Bapak Bambang Imbang ya, Kasat Pancoran, dan yang luar biasa juga ada Perwira Posko Bapak Agus Wijaya. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di ujung sana ada abang kita yang ganteng, Bang Haikal ya, dari Redcar. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur sekali ya, kita mendapatkan layanan yang luar biasa dari pemerintah Kota Administrasi Jakarta terkait dengan penanggulangan kebakaran. Dan ini akan sangat penting ya kita ketahui bagaimana nanti kita sebagai masyarakat Jakarta Selatan, wabil khusus para yai, para asatidz, para bunyai, dan para ustazah sekalian, serta para guru ngaji ya, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi-informasi bagaimana melakukan penanggulangan kebakaran yang berada di masyarakat kita. Dan terutama para pengurus masjid ya, yang hari ini sedang sibuk melakukan pendampingan jamaah, melakukan sholat taraweh, tadarus, dan sebagainya. Dan fungsi-fungsi ini nanti kita bisa sampaikan kepada jamaah dan masyarakat yang bisa meluas sehingga akhirnya penanggulangan di Kota Jakarta Selatan itu betul-betul lebih mantap. Karena itulah kita akan dengarkan nih bagaimana Sudin Gul Karmat melakukan fungsinya dan melakukan program-program penanggulangan kebakaran, juga penyelamatan, dan tentunya bagaimana nanti kita berkolaborasi dalam di bulan Ramadan ini ya, biar lebih aman kita bersama-sama. Dan selanjutnya kita akan dengarkan penjelasan yang lebih lengkap nanti bersama tim, dan kita persilakan Bapak Samsul Huda untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kepada Bapak Samsul, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh pemirsa channel MUI Jakarta Selatan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Samsul Huda, selaku Kepala Sudin Gul Karmat Jakarta Selatan, dan dalam kesempatan ini saya didampingi oleh Ibu Yuni selaku Kasih Pencegahan Gul Karmat Jakarta Selatan, dan saya didampingi oleh Pak Haji Imbang, beliau selaku Kasektor Kecamatan Pancoran, dan sebelah Bu Yuni Pak Kasektor Pesanggerahan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kebetulan hari ini beliau sebagai perwira piket. Jadi di Damkar itu ada namanya piket 1x24 jam. Sebelum menginjak itu tidak ada salahnya saya sampaikan bahwa kekuatan kita, personil kita itu se-Jakarta Selatan ada sekitar 900 personil. Di dalam 900 personil itu nanti kita akan bagi ya, karena kita sistemnya piket 1x24 jam, jadi sekali piket itu sekitar 300 personil. Jadi kita memang benar-benar 1x24 jam itu menjaga wilayah Jakarta Selatan dengan kaitannya. Ya. Kalau dulu masyarakat tahunya Damkar kan gitu Pak ya. Oh iya betul ya. Iya. Nah, Damkar. Ini perlu saya sampaikan juga bahwa sekarang sudah nomenklaturnya berubah. Namanya Gul Karmat. Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Jadi tidak hanya masalah kebakaran. Nah,
Jadi seluruh jenis penyelamatan itu juga menjadi tanggung jawab kami. Dan tentunya di dalam pelaksanaan tugas kita tidak bisa lepas dari kolaborasi. Nah, termasuk tentunya hari ini ada rekan kerja kita juga, Redcard. Itu yang biasa membantu kita sehari-hari ya, di bidang Gul Karmat tadi yang saya sampaikan di pertama. Nah, tentunya nanti sambil berjalan perlu kita sampaikan bahwa sesuai dengan data baik tahun dari 2024 atau nanti sampai 2025 ya, khusus untuk kebakaran di wilayah Jakarta Selatan untuk tahun 2024 itu hampir sekitar 500-an kejadian kebakaran. Nah, dari 500-an itu kan ada tahapan, ada jenis lah gitu kan. Ada yang misalkan memang kebakaran yang disebabkan oleh listrik ataupun yang lainnya kan Kompor ya. termasuk kebakaran rumah, kebakaran sampah kan begitu kan. Nah, ini nanti harus kita pilah juga kejadian-kejadian ini. Sesuai dengan data, kejadian kebakaran ya, itu 60% diakibatkan masalah kelistrikan. 60%. Nah, yang diakibatkan oleh gas, kan biasa di masyarakat yang gas, itu ternyata hanya 9%, Pak. Ini sesuai data. 9% itu akibat gas, 60% masalah kelistrikan. Ini yang harus kita pahami. Apalagi nanti di bulan suci Ramadan ini kan frekuensi kegiatan masyarakat kan sangat tinggi tuh, ya, baik yang dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah. Ya. Dan itu juga membutuhkan istilahnya energi listrik juga. Itu nanti ini sambil berjalan nanti kita ngobrol-ngobrol. Nah, kembali lagi tadi terkait kolaborasi, ya, kita juga bersyukur kepada rekan-rekan semuanya, ya, seluruh stakeholder baik dari UKPD yang lain, ya, termasuk ormas-ormas, termasuk Pak RT, Pak RW, KMK, FKDM, Karang Taruna, ibu-ibu kader, ya, termasuk dari rekan-rekan dari Kesbangpol dan seluruh stakeholder, ya, terutama untuk teman-teman Redcard. Karena tentunya kita ada ketentuan yang mengatur, ya, baik dari Kemendagri maupun dari Pemda itu sendiri. Ya. Keberadaan Redcard ini sangat kita butuhkan, ya, selain untuk membantu tugas-tugas, memang ada kewajiban kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat juga kan gitu, Pak. Ya. Nah, tapi itu diatur, ya, diatur. Karena kalau misalkan ingin menjadi anggota Redcard, paling tidak anggotanya itu bertempat tinggal dan berKTP di lokasi tersebut. Dan diharapkan sesuai dengan amanat peraturan itu bahwa satu RW minimal ada 2 Redcard. Satu RT ya, satu RT itu minimal 2 Redcard. Kalau seumpama nanti RT ini sudah terbentuk, ya, terus kita membentuk yang namanya SKKL RW. Setelah SKKL RW terbentuk, nanti meningkat ke SKKL kelurahan. Itu nanti ada keterlibatannya tuh, Pak, dengan teman-teman di kelurahan, berjenjang sampai ke tingkat kecamatan, sampai tingkat kota dan tingkat provinsi. Dan kewajiban kita juga untuk melatih dari teman-teman Redcard tadi yang sudah tervalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Pasti juga ada pertanyaan-pertanyaan di masyarakat kan, kadang wah ini untuk apa bagaimana gitu. Nah, perlu saya sampaikan juga, Pak, dalam momen yang bagus ini pada bulan yang baik ini, ya, jumlah RT di Jakarta Selatan sekitar 6.077. 6.077 RT. Ya. Kalau kita merunut dengan aturan tadi, satu RT minimal
2 red card. Berarti kita membutuhkan kurang lebih minimal sekitar 12.150-an red card. Yang nantinya ya, mungkin secara bertahap akan kita bekali dengan peralatan APAR. Oke. Ya. Kadang kan ada nih masukan dari warga masyarakat, dari Pak RT RW melalui musrenbang mengusulkan pengadaan APAR. Nah, pengadaan APAR itu tentunya nanti dipergunakan untuk teman-teman Redcar yang satu RT berjumlah 2 itu, Pak. Oke. Dari kebutuhan 12.150-an Redcar atau 12.150 APAR tadi, di Jakarta Selatan baru terpenuhi sampai tahun 2025 ini baru sekitar 3.000 APAR. Berarti kekurangan kita hampir 9.000 APAR. Nah, tentunya itu nanti akan kita usulkan, ya, apakah tiap tahun bisa pengadaan sekitar 1.000 atau 2.000, ya kita nanti tergantung yang untuk kegiatan usulan kita, Pak. Ya, siap. Tapi yang jelas kita kekurangan APAR itu kurang lebih kalau sesuai dengan ketentuan tadi kurang 9.000. Nah, mungkin dari saya termasuk sebaran, Pak, ya. Sebaran dari kekuatan kita, personil tadi kurang lebih 900 dan keberadaan pos-pos damkar. Nah, karena amanat dari Kementerian PUPR juga berbunyi, Pak, bahwa satu kelurahan itu minimal ada 1 pos. Oke. Sedangkan di Jakarta Selatan itu baru ada 33 kelurahan. Dari 65 kelurahan. ya. Jadi baru ada 33 pos. Tapi itu tentunya nanti kan ada semacam pembagian zona-zonanya, Pak, ya. Misalkan pos ini nanti jangkauannya sampai mana saja, termasuk misalnya sektor ini nanti bisa mengcover di mana, petugas kita nanti di mana, ya, termasuk kekuatan unit kita. Nah, menginjak di bulan puasa ini, ya, ini mumpung ketemu nih, Pak, terkait masalah tugas kita yang saya sebutkan tadi, Gul Karmat berarti penanggulangan. Jadi supaya tidak terjadi kebakaran itu kan sebelumnya kan bisa kita cegah, harus ada pencegahan. Tapi kalau namanya musibah itu kan nggak bisa kita duga-duga, Pak. Tapi kita kan harus punya upaya itulah melalui seksi pencegahan. Kita mengadakan sosialisasi, kadang woro-woro melalui masjid-masjid, melalui musola, kadang kita di tempat-tempat umum yang biasa, Pak, kalau misalkan ada motor kita yang keliling-keliling itu kan kita adakan. Termasuk dengan adanya keberadaan satgas. Nah, sekarang ini ada Pak namanya satgas, di setiap kelurahan ada 1 satgas. Itu mereka itu corong kita, corong Dinas Gul Karmat DKI Jakarta kepada masyarakat, ya, untuk membantu menyampaikan segala informasi, ya, yang terkait Gul Karmat ini, termasuk mensosialisasikan, ya, sosialisasi kepada masyarakat, pencegahan dan yang lain-lainnya. Saya rasa itu, Pak. Nanti sambil kita berdiskusi, ya. Atau Pak, seumpama ada bilang begini, kalau seumpama jam 3 malam, jam 4 malam, damkar gimana? Siap, kita selalu siap, Pak. Makanya 24 jam 24 jam, karena kita ada yang namanya perwira piket, ada bintara piket, itu adanya langsung sampai di pos-pos. Luar biasa. Ya. Dan kalau misalkan pelaporan nanti melalui dari pencegahan juga bisa disampaikan, dan nanti Pak Kasek juga bisa menyampaikan tugas-tugas tersebut. Siap. Sementara itu, baik, luar biasa ya para pemirsa, ya, sudah disampaikan secara global dan juga ada beberapa hal yang menarik. Ada 2 poin nanti yang coba nanti kita diskusi sedikit, ya, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Kasudin terkait dengan kolaborasi dengan masyarakat, ya. Kemudian bagaimana tadi sudah disampaikan petanya, kebutuhan dan sebagainya, dan juga terkait dengan APAR nih, ya, tadi yang telah disampaikan oleh Pak Kasudin. Nah, ini
Pertama terkait dengan kolaborasi dengan masyarakat, kemudian juga tadi kebutuhan APAR nih Pak Kasudin ya. Jadi kan kami mendengar bahwa sedang didorong tentang gerakan masyarakat punya APAR ini ya. Nah nanti mungkin bisa dijelaskan nih Pak secara singkat bagaimana kita dorong masyarakat ini punya APAR. Bahkan kemarin juga kami di masjid-masjid juga mendorong nih ya supaya masjid punya APAR. Mungkin bisa dipertajam lagi nih Pak bagaimana dari gerakan itu Pak masyarakat. Memang sangat luar biasa Mbak, untuk Gempar ini baru terjadi di Jakarta Selatan saja Pak. Oke siap. Akhirnya program ini akan kita angkat ke level lebih tinggi, nanti akan seluruh DKI. Ya. Kemarin juga sudah kita bahas bersama, jadi tidak hanya di Jakarta Selatan nanti. Oke. Terima kasih juga nih untuk teman-teman dari Kesbangpol, terus teman-teman dari apa namanya FKUP, MUI, FKDM, Dewan Kota dan yang lain yang apa ya membandingkan lah Jadi dorong Jakarta agar Selatan. masyarakat punya APAR lebih masif gitu Pak. Termasuk itu salah satu kenapa sih di Jakarta Selatan kok untuk tahun 2024 kemarin itu agak turun Pak. Oh, oke. Data kebakaran agak turun. Nah ini kalau misalkan kita sinkronkan karena banyak gerakan masyarakat punya APAR ini berjalan, akhirnya masyarakat bisa untuk menyelesaikan sendiri Pak. Ya lebih cepat ya kalau ada kebakaran langsung disemprot. Bisa, jadi udah poin terpenting adalah kalau misalkan terjadi kebakaran tetapi bisa dipadamkan oleh masyarakat, itu yang lebih bagus Pak. Iya, siap. Kita ada tambahan dari Bu Yuni, bisa dijelaskan nih gimana caranya masyarakat ayo punya APAR gitu. Baik, terima kasih Pak Rahadian selaku moderator. Halo pemirsa MUI Channel ya, Channel, ya. Jakarta Selatan ya. Salam hormat dari kami nih jajaran Sudin Karmat Jakarta Selatan. Baik, mengenai Gempar ini memang awalnya dimulai dari Jakarta Selatan ini ya, luar biasa Wah, ini Jakarta dari Selatan support dari banget ya, Kesbangpol ya. Jadi support kami dari Sudin Gul Karmat Jakarta Selatan itu adalah melakukan ya sosialisasi ya bersama jajaran wali kota Jakarta Selatan mengenai Gempar, gerakan masyarakat punya APAR. Nah, ini yang dituju adalah masyarakat. Pertama, ini jajaran yang pertama kita utamakan ini kemarin adalah programnya kepada FKDM nih ya. Jadi dari sana FKDM-nya nih Pak. Nah, kemudian ternyata tidak hanya FKDM-nya. Nah, kita juga memberi contoh nih kepada masyarakat. Nah, ASN-nya pun kita wajibkan punya. Nah, kemarin arahan Pak Kasudin ya untuk kita mengadakan upacara nih kemarin itu ya, upacara pengecekan APAR untuk di Jakarta Selatan nih, Bu Karmat. Nah, kami mengadakan apel dengan membawa masing-masing APAR yang dimiliki. Nah, itu salah satu memberikan contoh gitu kepada masyarakat. Ya, seperti ini dibawa ya kan. Nah, kemudian yang kami lakukan itu melakukan melalui Dewan Kota itu kemarin ya, setiap beberapa kelurahan itu kita mengadakan sosialisasi Gempar. Ya, intinya dari Gempar ini bagaimana agar masyarakat memiliki APAR. Nah, gitu. Jadi benar-benar APAR ini dimiliki dan tahu cara penggunaannya. Jadi banyak masyarakat sudah tahu nih bentuk APAR nih Pak. Kadang megang saja belum pernah. Nah, jadi sekarang sudah dimiliki, bagaimana caranya kita bisa menggunakannya. Gitu ya. Ya, alhamdulillah Pak, akhirnya seperti yang disampaikan oleh Pak Kasudin tadi bahwa gerakan ini tidak hanya di Jakarta Selatan pada akhirnya kan akhirnya menjadi menaik level ke tingkat provinsi ya, menjadi program gubernur nantinya. Baik. Demikian Pak. Baik para pemirsa ya, jadi APAR itu sangat luar biasa ya. Tadi ketika kita memiliki di rumah, maka penanggulangan lebih cepat ya Pak Kasudin untuk bisa melakukan penetrasi agar api yang ada di titik kebakaran itu bisa segera padam gitu ya. Jadi tadi Pak Kasudin sudah menyiapkan tim yang banyak, tapi juga kita punya preventif di rumah sendiri untuk langsung semprot ya biar bisa cepat matinya. Dan mungkin bisa ditambahkan mungkin dari Pak Haji Bambang ya terkait dengan ini Pak penetrasi di masyarakat tadi ya, kolaborasi gitu, menyampaikan kesadaran masyarakat, kemudian apa atau mungkin pada saat terjadi kebakaran lah seperti apa yang mungkin bisa dijelaskan ke para pemirsa. Ya, terima kasih Pak Haji dan channel MUI Jakarta Selatan, Masya Allah luar biasa. Ya, yang jelas Jakarta Selatan, Gul Karmat Jakarta Selatan selalu bekerja sama dengan instansi-instansi lain, OKPD lain
dan juga yang utama adalah masyarakat, karena masyarakat yang langsung merasakan gitu. Nah, Jakarta Selatan ini selalu paling tidak kalau per kecamatannya, per kecamatan atau satu sektornya itu paling tidak 1 bulan itu harus 60 kali lah minimal untuk sosialisasi ke masyarakat. Untuk sosialisasi masyarakat itu mulai dari ke kawan-kawan itu ya ke jalan-jalan atau ke musola-musola ada masjid. Saya juga mohon izin nih, minta izin kepada para ustadz, para kiai. Nanti kalau ada teman-teman kami datang ke masjid, datang ke musola, istilahnya minta itunya speakernya gitu kan, minta speakernya di sana di masjid, minta tolong untuk diperdengarkan sosialisasi tentang pencegahan, tentang penanggulangan kebakaran, mohon diizinkan Pak. Jadi saya sekalian mohon izin nih kepada para ustadz, para ulama, para kiai semua nih, biar masyarakat tahu semua bagaimana mencegah, utamanya kan mencegah kebakaran daripada menanggulangi kan. Nah itu saya mohon izin juga. Terus selain di masjid, di musola, kita juga ke tempat-tempat lain ya, ke tempat-tempat PSN atau mungkin ada arisan, ada apa, silakan. Mungkin ada pengajian dari ulama, dari ustadz, boleh juga yang ya. sedang mengajar, ada pengajian. Saya undang kami pemadam kebakaran untuk sosialisasi pencegahan kebakaran, penanggulangan kebakaran. Silakan datang ke kami. Kami siap untuk bukan hanya untuk kebakaran dan penyelamatan, tapi bagaimana mensosialisasikan pencegahan kebakaran di masyarakat. Pokoknya kita selalu siap, insya Allah. Ya. Itu Pak Bong, kalau terkait dengan penyelamatan tuh apa saja Pak ya? Kalau kebakaran kan api ya. Kalau penyelamatan tuh apa aja? Ya penyelamatan utamanya penyelamatan yang ada di kebakaran itu utama. Terus penyelamatan lain baik kita pernah juga yang paling sering kan ada sarang tawon, lalu ular, itu binatang-binatang buas. Orang mau bunuh diri juga sering kita tolong. Bahkan ini luar biasa, masya Allah ini pemadam kebakaran sekarang apapun teleponnya ke pemadam. Waduh, jadi favorit nih Pak. Jadi favorit. Telepon terus. Nah kitanya yang pemadam kebakaran ya mau tidak bukan ini, pokoknya kita siap TL gitu. Iya. Persoalan nanti contohnya mohon izin nanti para ustadz mungkin kalau kita telepon pemadam minta bantuan, karena kita pernah Pak ditelepon oleh masyarakat untuk nolongin orang kesurupan. Ya itu datangnya kayak MUI harusnya. Nah, itu kan. Mungkin nanti pemadam mungkin ditelepon. Iya, siap. Nanti kita datang ke TKP, kesurupan. Nah, ini ranahnya ranah ulama nih. Iya. Ranah ustadz, ranahnya ustadz nih. Mungkin kita hubungin MUI Jakarta Selatan biar kita berkolaborasi juga. Siap. Banyak lah orang mau bunuh diri dan sebagainya penyelamatan. Biasanya kalau lebaran kan ada tempat kue itu masuk ini. Nah, ada juga anak kecil masuk kepalanya di kaleng biskuit gitu. Kaleng biskuit itu pernah juga. Nah, mungkin ya itu penyelamatan banyak Pak yang kita kadang di luar yang nalar kita, cincin yang terjepit bahkan bukan di jari, di tempat-tempat lain pun alat vital pun ada gitu, datang ke pemadam gitu. Dan semua kita TL, kita layani dengan baik tanpa bayaran. Nah itu yang terpenting itu gratis gitu, kita gratis. Luar biasa ya nih, jadi segala jenis ini ya bantuan-bantuan yang tadi disampaikannya. Dan tadi menarik juga disampaikan oleh Pak Kasudin ya terkait dengan ini dampak penyebab kebakaran ya. Jadi ternyata yang paling besar itu adalah listrik, konslet dan gas. Nah ini mungkin bisa dijelasin nih Pak kondisi real nih. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk para pemirsa MUI Channel, ini terima kasih atas waktunya. Saya sampaikan bahwa penyebab kebakaran itu memang banyak Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasudin. Yang tertinggi salah satunya adalah listrik nih, yang kedua gas. Ya. Kenapa? Karena listrik itu sendiri memang Pak itu 24 jam. Sekarang di rumah misalkan, di rumah orang tua atau bapaknya pergi, masih ada ibunya, listrik masih nyala. Ibunya pergi, masih ada anaknya. Atau semuanya pergi, listrik masih tetap semuanya nyala. Jadi 24 jam. Nah, 24 jam, pengalaman saya pernah waktu itu malah di Kampung Melayu kecil Pak Haji. Kampung Melayu kecil banjir sampai 1,5 meter. Oh di Tebet ya berarti? Iya, masuk ke wilayah sektor Tebet. Iya. Nah itu di lantai 2 terjadi kebakaran.
padahal musim penghujan. Nah, berarti karena apa? Faktornya itu salah satunya adalah listrik penghantar panas ya. Terus juga salah satunya juga penyebabnya gas. Nah ini juga perlu juga diedukasi ke warga masyarakat, walaupun hanya ibaratnya cuma capai 6%, tapi itu dampaknya. Dampaknya seperti yang pernah kejadian di sektor saya di Pesanggerahan itu. Ada salah satu bangunan gedung terjadi ledakan akibat gas. Kenapa? Sebetulnya bukan karena gas atau tabungnya itu meledak, karena di ruang pantry, biasa dapur, itu sirkulasinya terbatas. Ada kebocoran. Dari sedikit terakumulasi menjadi banyak, sedangkan ventilasinya kurang gitu. Nah, terus kemudian salah satu anggota keluarga, anaknya itu masuk area dapur, dia nggak mencium bau gas, bau kebocoran gas. Nah, seketika itu dia menyalakan kompor, ingin masak Indomie. Terus pada saat menyalakan itu, karena ini dia ruangan ini sudah terakumulasi kebocoran tadi, akhirnya timbul ledakan. Nah, berarti walaupun ini sedikit, tapi dampaknya bisa menjadi korban jiwa. Itu waktu itu sampai orang tuanya, termasuk anaknya luka bakar hampir kurang lebih 40% area tubuhnya. Jadi listrik, gas, yaitu sama-sama bahayanya. Oleh karena itu, yang ingin saya sampaikan ke para pemirsa di MUI Channel ini, ya apalagi menjelang di bulan Ramadan ya kan, yang namanya masak pada saat nanti buat buka, masak pada saat nanti sahur. Nah, ini khususnya ibu-ibu nih, jangan sampai ketika habis masak kompor lupa dimatikan kan gitu. Ini sering kejadian, Pak, gosong, akhirnya timbul kebakaran. Ini sering juga nih. Nah, karena itu, Bapak Ibu, para pemirsa MUI Channel, supaya sama-sama kita waspada, karena kebakaran itu kan sifatnya resiko musibah, sifatnya unpredictable, tidak bisa diprediksi. Pemadam kebakaran juga memiliki keterbatasan, ya. Tidak memiliki pemadam kebakaran memiliki keterbatasan. Oleh karena itu kita mohon bantuan Bapak Ibu, termasuk juga ada teman-teman Redcar, untuk memberikan edukasi ke warga masyarakat supaya sama-sama mencegah, menjaga. Ya, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Kasudin, ya syukur-syukur pemadaman bisa diatasi oleh warga masyarakat, karena memang itu ada di Renkin dan Perkin kita gitu. Gitu Bapak Ibu. Demikian. Baik ya, ini penting betul ya. Jadi listrik sama gas nih yang jadi penyebab utama yang tadi dampaknya sudah disampaikan oleh Pak Agus Wijaya. Nanti mungkin kalau di lapangan nih Pak Bambang mungkin bisa jelasin Pak temuan-temuan terkait dengan listrik yang tadi. Ya, tadi yang sampaikan oleh Pak Kasudin dan Pak Agus Wijaya tentang listrik memang benar, 60% itu kebakaran paling banyak listrik. Nah, ini yang masyarakat yang banyak yang belum tahu, ini kebanyakan begini. Ketika awal kan kebakaran listrik itu ada beberapa sebab, Pak. Yang pertama, kebakaran listrik itu karena beban lebih atau overload. Itu overload itu paling banyak itu. Panas itu. Terus yang kedua, karena peralatan listriknya sudah tua. Terus yang ketiga, karena karena sambungan listrik yang tidak sempurna, listrik statis dan lain sebagainya. Mungkin yang overload nih, bayangkan begini Pak, Pak Ustadz nih, waktu pertama bangun rumah, wattnya kecil, 450 watt, karena masih baru kan, berjalannya waktu, wah beli kulkas, beli TV dan sebagainya, nambah, listriknya sering turun. Nah sering turun, akhirnya apa? Nambah dayanya nambah nih, dayanya nambah jadi 900, jadi 1200 dan seterusnya. Yang sering adalah kabelnya tidak diganti, peralatan listriknya tidak diganti. Nah sehingga peralatan yang listriknya tadinya hanya untuk 450 watt digunakan untuk 1200, panas. Nah itu akhirnya terbakar. Itu sering sekali overload seperti ini. Terus ada lagi nih, bapak-bapak nih utamanya nih yang sering bikin colokan nih. Bikin colokan sementara buat sementahun biasanya begitu. Iya benar. 3 colokan, pakai asal aja ya Pak. Pakai kabel serabut yang murah tuh kan, cara yang murahnya aja. Padahal kabel serabut itu hanya bisa mengalirkan 200 watt Pak. Iya. 200 bahkan 150 watt. Akhirnya dia pakai nih buat colokan tuh 3 colokan aja. Ada rice cooker, Magicom, kulkas. Sementara Magicom 300 watt. Kabelnya kecil. Rice cooker 300 watt.
dispenser 300 watt, kulkas 300 watt, 900 watt. Nggak kuat kabelnya, Pak. Nah, ini yang menyebabkan panas, saya terbakar. Paling sering ini. Paling sering teman-teman nih di rumah nih. Ini makanya kalau mau bikin colokan, mau 3, mau 4, kasih kabelnya yang besar sekalian buat 1.200, buat 2.200 biar tidak terjadi overload. Terus kabel yang sudah tua, ini dalam kuil itu peraturan urusan listrik ya negara itu 15 tahun. Banyak nih Pak kita yang nggak ganti nih. Padahal kabel listriknya udah tua. Nah, itu yang juga menyebabkan yang tadinya dia kuat 1.200 karena sudah tua menurun kan, resistensinya menurun dia. Jadi sebenarnya jadi 300. Nah, itu yang akhirnya juga menyebabkan panas dan kebakar. Sambungan tidak sempurna, tidak bagus nih. Nah, kalau orang bahasa listrik gini Pak, namanya POM. Sambungan tidak sempurna, POM, dia masih mengalirkan. Ada loncatan bunga api. Nah, loncatan bunga api itu yang menyebabkan kebakaran juga pada kabel-kabel dan. Wah, ini penting ya para pemirsa ya. Nih, aduh, Masya Allah. Belum lagi nanti ada listrik statis. Nah, itu paling banyak 3 itulah. Paling banyak, termasuk konslet, tapi kalau konslet paling jarang kan. Yang sering itu Pak. Betul. Ini poin banget ya. Jadi ternyata nyambung-nyambung itu punya ilmunya ya. Jadi harus ini lah kasih ahlinya. Iya. Ini lumayan ya informasi yang sangat menarik ya dan sangat penting terutama ya untuk para kita nih yang biasa tadi nyambung-nyambung. Saya rupanya di rumah begitu juga, Pak. Ini para asatid ya, terutama mungkin teman-teman marbot ya yang di masjid ya. Jadi kalau nyambung-nyambung juga saya lihat di masjid-masjid ada beberapa colokan yang tadi nggak standar tuh dari disampaikan oleh Pak Bambang ya untuk bisa diperbagus lagi. Baik, ini informasi-informasi sangat penting banget dan tadi mungkin saya agak terlupa nih Bu Yuni ya terkait dengan APAR nih ya. Jadi mungkin kemarin banyak juga pertanyaan kami yang masuk lewat, kebetulan saya di Dewan Masjid juga. Jadi terutama ketika masjid atau beberapa jamaah sudah punya APAR, nah ini mungkin cara penggunaan gitu ya, mungkin mereka hanya punya doang tuh. Kemudian yang kedua kan ada isinya kalau nggak salah ya. Nah ini bagaimana cara maintenance isinya, karena kan pernah saya dapetnya ada masjid yang 2-3 tahun tuh nggak pernah dipakai tuh. Nah ini ada umurnya apa enggak nih APAR kita nih yang terkait dengan persiapan buat penanggulangan ini. Mungkin bisa ditambahkan? Oh ya. Baik pemirsa, jadi mengenai APAR ini perawatannya ya Pak ya, Kak Radia. Jadi sebenarnya untuk kadaluarsanya untuk mencegah untuk menjaga kualitas dari APAR itu mungkin setidaknya 6 bulan atau setahun sekali itu diganti. Nah, ini yang kemarin nanya ya, ini ya setidaknya untuk menjaga kualitas kita ya. Nah, tapi untuk menjaga biar kualitasnya juga bagus itu perawatan secara teknisnya itu bisa kita sebulan atau 2 bulan sekali itu kita bolak-balik gitu Pak, biar tidak menggumpal. Nah, jadi dikocok-kocok ya, tidak beku gitu ya. Tidak beku gitu kan, karena ini bentuknya powder. Ini ngomongin yang DCP ya, dry chemical powder. Jadi bentuknya bubuk tepung gitu Pak, tepung kimia. Nah, jadi seperti itu. Rajin-rajin kita membolak-balik nih. Ya, jadi APAR pun perlu dirawat. Nah, jadi jangan dibiarkan. Di peletakannya juga, peletakan APAR itu kita ambil aja Bu ini ya. Oh, boleh ya. Nah, ini maksimal 120 cm Pak dari lantai ya. Jadi mungkin 120 cm dan nanti ketika dibutuhkan dia gampang diambilnya. Jangan diletakkan di lantai ya kan. Kondisi lantai segala itu mempengaruhi. Iya. Kalau ditaruh di lantai juga mempengaruhi kondisi tepungnya ini kan di dalam dan juga bisa ini kondisi tabung takutnya gampang berkarat. Nah, jadi sesuai peraturan itu lebih baik letakkan ini tergantung di dinding. Ya maksimal tingginya 120 cm seperti itu Pak. Kalau dibalik ya kan, ya dibalik begini ya. Tuh ya dibalikan. Nah, ini kalau kondisi baik ini masih terdengar nih dia tidak kalau misal menggumpal ya menggumpal dia langsung blok. Seperti ada kerikil-kerikil gitu ya. Gitu ya. Iya. Kemudian bisa dicek tekanan. Ini bisa kan bisa dilihat jarumnya jika masih hijau berarti tekanannya baik siap digunakan. Apalagi nggak boleh diumpetin tuh ya. Iya, diumpetin nih. Harus terlihat, mudah terlihat. Ketika dibutuhkan ya kan. Jadi letakkan di rumah itu mudah terlihat, barangkali tetangga juga kita membutuhkan. Bisa langsung kita berikan gitu Pak. Kalau sudah lebih dari 6 bulan berarti harus diganti itunya. Kalau belum pernah dipakai. Setahun lah boleh ya, 6 bulan atau setahun ya silahkan diisi ulang kembali. Dan biar tidak mubazir ya, kita gunakan untuk pelatihan Pak. Nah, jangan hanya diisi ulang begitu saja. Silakan misalnya punya nih beberapa tabung nih dari
pemirsa MUI ya, misalnya ada komunitasnya ya Pak ya, misalnya kita beberapa orang punya berapa tabung, silahkan panggil kami untuk melakukan pelatihan daripada hanya diisi ulang begitu saja tanpa digunakan begitu. Masuk pengisian harus berapa persen? Kadang masyarakat asal isi saja. Kualitasnya. Ya, jadi memang banyak ditemukan misalnya powder itu kondisinya di di toko-toko online itu kan banyak yang murah Pak. Nah, memang kadang ada harga ada kualitas begitu tadi memang. Jadi harga banyak yang mengejar murah tapi sayang isinya kualitasnya takutnya tidak baik. Jadi silakan menghubungi tempat penjualan yang resmi atau yang terpercaya ya. Jadi kandungannya misalnya 70% itu juga sudah cukup bagus ya Pak ya, misalnya bagus 90 ya. dan paling bagus 90%. Kalau ngisinya juga isi dari bubuknya tuh ke Bulkamart atau ke banyak. Iya. banyak. Kalau kami tidak menjual atau ngisi ulang apar gini ya, maksudnya Tapi kita punya koperasi loh. Kita punya koperasi. Punya koperasi Mekar, mungkin bisa dibantu oleh kami ataupun bisa minta tolong. Penting ya, banyak yang nanya nih kemarin. Jadi silakan menghubungi atau bisa dibantu oleh rekan-rekan Satgas atau rekan-rekan petugas yang ada di lapangan di pos-pos, bisa dibawa ke pos-pos, dibantu diarahkan ke tempat yang terpercaya begitu Pak. Baik, para pengurus masjid yang kemarin nanya ya, isinya kemana? Saya juga nanti saya tanya deh sama Bulkamart deh. Baik, terima kasih Bu ya. Mandiri loh. Ya, tapi diisi mandiri ya Pak ya, jangan lupa itu pesan Pak Kasudin. Isinya mandiri ya, karena kan buat kebutuhan kita sendiri, buat kebutuhan di lingkungan. Baik, tadi sudah banyak dijelaskan oleh para pimpinan di Kasudin Bulkamart Jakarta Selatan. Mungkin kita akan dengarkan nih dari relawan ya terkait dengan kolaborasinya dengan Sudin Bulkamart Jakarta Selatan yang bisa diwakili oleh kawan-kawan dari Redcar. Bang Haikal, silakan Bang Haikal, bagaimana pergerakan untuk pencegahan kebakaran di Jakarta Selatan? Silakan Bang. Ya, terima kasih kepada MUI Jakarta Selatan. Saya Haikal selaku Redcar Jakarta Selatan, perwakilan dari Kecamatan Kebayoran Lama. Saya ini sudah pernah terjun langsung menghadapi situasi di TKP, dan waktu itu pernah juga hampir saja di rumah saya terjadi kebakaran. Karena saya tahu ilmunya, saya langsung praktekkan. Pentingnya punya ilmu antisipasi Pernah dilatih berarti ya? Ya, pernah dilatih. Mantap. Waktu itu sih kejadiannya karena selang gasnya itu bocor, cuman orang itu panik, nggak tahu ilmunya. Jadi karena saya tahu sering latihan, panggil saya, jadi saya langsung tutupin pakai kain basah yang bocor itu, langsung copot regulatornya. Begitu. Terus juga waktu itu juga pernah ada kejadian kompor tuh minyaknya terlalu panas gitu, jadi menimbulkan api. Jadi ya warganya panik juga, kayak nggak tahu ilmu, udah panggil saya. Terus habis itu saya tutup pakai kain basah. Kain dibasahkan ya? Ya, kain dibasahkan. Kain kering tumpuk Ya, sama jangan aja. Jadi nama kebakaran. Rambut. Lebih pentingnya sih pakai kain, jangan disiram air. Kalau disiram air tambah gede lagi nantinya. Gitu. Ya, kalau di lingkungan Mas Haikal berapa orang yang di Kecamatan Kebayoran Lama menjadi motor? Kalau teman-teman saya di Kebayoran Lama Selatan sih ada sekitar 15 orang. Yang sudah yang dari Kebayoran Lama ya nih. Sudah salah satu Redcar di sini. Cuman saya kan juga kayak punya kelompok gitu, jadi kayak seluruh Jakarta sudah nyatu, jadi Redcar-nya itu sudah nyatu. Jadi kita udah punya grupnya masing-masing. Paguyuban ya terus ini. Grup ya. Grup WhatsApp gitu ya. Grup WhatsApp jadinya. Jadi kalau misalnya ada insiden kayak di sono lagi warganya rusuh, kitanya datang ke sono untuk mengamankan warganya biar petugasnya itu bekerja dengan enak. Karena Redcar-nya kenal dengan masyarakat. Kondisian ya. Kondisian Ya. di lapangan ya. Ya. Kita membantu sekali gitu. Siap. Baik. Kalau terorganisirnya itu dia ada strukturnya yang saya sampaikan tadi. Ada SKKR tadi kan gitu. SKKR itu ya anggotanya atau pengurusnya yang sudah terdaftar di Redcar itu. Secara resmi strukturnya. Siap. Nah, ini kan juga bisa berkembang kan, 2 itu kan minimal. Jadi dalam satu RT itu bisa berapa? Baik, tadi ini ya
sangat penting betul ya tadi Pak Kasubdit sudah membentuk tadi yang tingkatan-tingkatan di tingkat masyarakat sehingga tadi itu antisipasi ketika ada kebakaran bisa lebih cepat dan juga mendukung pengkondisian ya tadi ya, pengkondisian ketika para petugas Gulkamart hadir dan sudah dalam pengkondisian yang cukup lumayan. Dan kita berharap mungkin nanti harus kesadaran masyarakat untuk jadi Red Cap juga ini ya Pak Kasudin ya, mungkin bisa lebih kuat ya karena keselamatan itu kebutuhan nah kebutuhan pokok sih, itu poin yang penting ya. Betul. kebutuhan bersama. Iya. Kita semua. Ya, jadi tadi pemerintah Kota Jakarta Selatan sudah menyiapkan fasilitas layanannya dan tentunya didukung dengan kesadaran-kesadaran yang tadi disampaikan oleh Pak Kasudin ya. Ini mohon izin para kiai, para asatidz, pengurus masjid lain, nanti mungkin ini ya bisa disampaikan ke para jemaahnya ya, bahwa jemaah yang punya jiwa relawan untuk bisa bergabung sama Red Car gitu ya, Pak ya, untuk bisa lagi menguatkan program-program penanggulangan. Dan mungkin bisa juga dijelaskan lagi mungkin sebelum kita ini Pak lebih jauh terkait dengan ini pola pelaporan apabila terjadi kebakaran gitu. Mungkin dari Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Haji. Jadi seperti saat ini piket damkar 1 kali 24 jam ya, kita standby. Oh, 24 jam ya ini. 24 jam. Jadi memang kita tuh ada 3 shift. Kebetulan sekarang kan yang shift grup A 24 jam sampai besok, dihapus sampai grup B. Hari Selasa 24 jam lagi sampai Rabu grup C. Nah, selama piket 1 kali 24 jam ini seperti tadi apel pagi terus pembagian tugas. Ada pembagian tugas Pak di sini. Karena yang piket saya tidak sendiri. Saya sebagai 401 ada 402 untuk yang membantu saya. Terus di Satgas menjadi bintara piket ya kan, bintara penyerang, ada bintara penyalur, ada bintara solambon, ada bintara data. Nah, pada saat setelah apel pagi ya biasa kita melaksanakan briefing ya, pembagian tugas. Soalnya tadi seperti penyerang itu kan dibagi-bagi, ada tim pemadamnya, tim ventilasinya, tim penyelamatnya. Penyalur juga dibagi-bagi. Penyalur itu ada yang urusan untuk anggota, sumber daya, membangun poskotis, ada juga yang kaitan dengan peralatan. Terus ada sumber air itu kita ada macam-macam, ada submersible pump, quick response, ada pompa portable. Jadi itu teknis sistem operasional kita di lapangan. Selama piket itu kita pembagi tugas, termasuk yang penting bintara data. Ketika ada informasi dari masyarakat, itu telepon ke nomor 112. Oke, dicatat ya. 112 Pak. 112. Silakan mungkin di sana para pemirsa MUI Channel ke 112. Dan itu gratis seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Imbang. Nah, ketika kita menerima laporan dari masyarakat, kita ada yang namanya sub-CC, penerima informasi. Nanti kita validasi nih, valid atau tidak nih informasi tersebut. Ketika ada informasi dari warga masyarakat, dan nanti ditanya namanya siapa, yang pertama terus nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, itu dulu paling tidak sebagai data awal. Ketika sudah memberikan nomor telepon, kita akan cek kevalidannya. Betul atau tidak, atau sekedar informasi hoax nih. Ini kan banyak juga nih, informasi masuk pas kita berangkat atau hoax, nggak ada kejadian kebakaran kan gitu. Nah, setelah dicek ternyata valid, nah kita luncurkan tahap pertama. Tahap pertama itu 4+1, 4 unit pompa ditambah +1 bisa rescue, bisa unit quick response ya, penyedot. Nah, terus berangkat ke TKP untuk memberikan pelayanan. Begitupun penyelamatan sama ya kan, telepon ke 112. Apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Imbang, cincin lah, terus bahkan ATM jatuh ke got, kita juga pemadam kebakaran. Dan yang lucu lagi, kadang pernah juga pemadam kebakaran pada saat kita memberikan pelayanan penyelamatan, ini satu keluarga habis healing, ya kan, pulang ke rumah, kuncinya nggak tahu di mana, lupa dia naruhnya, atau jatuh gitu kan. Nah, telepon pemadam kebakaran, minta dibukain pintu. Kalau kita kata orang kita mah dulu tinggal dobrak aja selesai, tapi ke pemadam kebakaran juga.
Ya kurang lebih Luar itulah. biasa, ya. Jadi sistem pelaporannya Iya, ke iya, 112 kita cek, pasti langsung kita apakah itu kejadian kebakaran atau itu penyelamatan, ya baru kita luncurkan. Luar biasa ya ini ya, segala ini ya. Tidak hanya 112, jadi datang ke pos Iya. yang terdekat Oh, bisa. oke. Itu juga. Siap, siap. termasuk Sering. atau misalkan Pak RT Pak RW otomatis kan sudah mempunyai nomor Satgas. HP-nya Satgas. Oh, oke, baik. Jadi Siap. ada kanal-kanal yang bisa dihubungi gitu kan. Oke, tadi Selain ya. 112, pos terdekat, Pos terdekat. ataupun Satgas. Siap. Semakin cepat warga masyarakat melapor, semakin cepat juga kita Siap. menangani. Nah, itu poin-poin yang penting ya para pemirsa ya untuk mengantisipasi yang tadi apabila terjadi insiden kebakaran ya. Mungkin ditambah sedikit dari relawan ya. Ketika ada kondisi kebakaran mungkin bisa disampaikan apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Ya kan Bang Eka? Terima kasih kepada MV Channel. Untuk masyarakat kalau adanya terjadinya kebakaran itu jangan di dekat-dekat TKP ataupun kayak semacam kayak ngambil gambar itu. Iya kan banyak tuh Iya, pada masyarakat video ya. apa ngumpul doang, videoin doang itu. Jadi apa menghambat petugas untuk bekerja. Sebaiknya jangan dekat-dekat TKP. Jadi update status Ya, gitu ya. jadi mendingan bubar aja jangan di situ. Iya, biar betul. cepat penanganannya biar korban pun juga semakin biar nggak sedih terus gitu. Ya. Berikan akses mobil pemadam Ya. kebakaran biar gampang masuk ya. Itu salah satunya juga jangan parkir sembarangan. Baik. Itu ya. Jadi kita support dengan tadi ya percepatan penanggulangan yang sedang dilakukan oleh Mungkin ada ustadz atau kiai yang berminat jadi red car, Pak. iya. Bisa. Bagian Bagus menyuluh, juga tuh ya. bagian menyuluh. Iya. Atau gini Bisa membantu kita kan untuk Betul. penyuluhan dan sebagainya. mungkin nanti buat teman-teman MUI dan pengurus di DMI mungkin bisa satu saat ya meja dengan Gul Kamar nih penyuluhan atau apa dan nanti bisa tadi disampaikan oleh Pak Bambang ya di Pak Haji Bimbang ya untuk bisa jadi salah satu relawan di Redcar yang tadi ya bisa menyampaikan. Insya Allah pahalanya gede. Ini menarik ya, usulan menarik dari Gul Kamar untuk memperbanyak jumlah red card yang memang sangat dibutuhkan oleh kita dalam rangka penanggulangan di Jakarta Selatan secara khusus. Dan pemirsa MUI channel yang berbahagia di suasana Ramadan yang insya Allah kita tetap melaksanakan ibadah yang secara khusyuk dan bersama ini, maka tadi ya penanggulangan kebakaran sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari itu menjadi hal yang penting dan pemerintah Kota Administrasi Jakarta hadir dengan Sudin Gul Kamar untuk mendampingi masyarakat dalam rangka memberikan rasa keamanan Pak ya kepada kita semuanya dan mudah-mudahan kita dari MUI, dari Dewan Masjid atau mungkin dari para majelis taklim bisa berkolaborasi secara kuat tentunya ya, terutama ini tadi yang disampaikan oleh Bu Yuni ya tadi bagaimana ibu-ibu yang sahur jangan lupa matiin kompor, kemudian yang ngangetin makanan buka Bu ya biasanya begitu ya, ditinggal teraweh kemudian lupa matiin itu juga jadi hal yang Termasuk lebaran tuh nanti lebaran. kalau pulang kampung itu lebaran. dicek lagi kompor-kompornya listriknya. Iya, sampai kue kalengnya Pak ya Jana. Baik para pemirsa luar biasa, hari ini kita mendapatkan pencerahan dari para pimpinan di Gul Kamar dan juga di relawan Redcar. Dan kami dari MUI Channel berterima kasih sekali kepada Presiden Gul Kamar dan para jajaran serta relawan Redcar. Ini sangat bermanfaat buat kita dan sebelum kita tutup mungkin kita dengarkan dulu closing statement dari Pak Kasudin terkait dengan bagaimana sekali lagi kita berkolaborasi dalam menjaga antisipasi kebakaran dan pencegahan bahaya yang ada di Jakarta Selatan. Kepada Pak Kasudin kami persilakan. Terima kasih channel MUI ya. MUI Channel Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini yang momen paling baik nih, kesempatan untuk istilahnya mensosialisasikan lah semua apa-apa saja tugas-tugas kita kepada masyarakat. Kadang kan masyarakat ada istilah apa ya, nggak sayang karena belum kenal kan gitu kan. Nah, ini tentunya sekali lagi keselamatan itu adalah kebutuhan pribadi masing-masing. Keselamatan itu tugas kita bersama. Jadi bukan ada tugas A, tugas B, tugas C, enggak. Keselamatan itu tugas kita bersama. Dan tentunya kehati-hatian
terus keamanan lingkungan, keamanan rumah, keamanan apa di sekitarnya ya tanggung jawab bersama. Nah, sebenarnya apa yang terjadi itu kan bisa kita istilahnya apa ya, udah bisa di mapping gitu Pak ya. Oke. Itu yang harus kita jalankan bersama, dan tentunya di dalam momen yang baik ini ya mari sama-sama kita berkolaborasi, kita sama-sama untuk menjalankan tugasnya kita masing-masing, dan yang terutama terkait keselamatan ini ya waspada semuanya. Mari kita jaga lingkungan masing-masing, mari kita jaga rumah kita masing-masing ya, dan mari kita sama-sama menjalankan ibadah puasa ini ya dengan khusyuk ya, tentunya tidak ada halangan apa-apa kan ya. Jangan kalau ada ibarat kata gini Pak, kadang ini hanya pameo saja gitu ya. Kalau misalkan kena banjir rumah masih ada waktu air surut, tetapi kalau rumah kena Api hilang. api habis semua Pak ya. Jadi lebih baik sekali lagi ya kita sama-sama untuk menjaga. Terima kasih. Baik. Ya, semua. Baik, terima kasih Pak Kasudin semuanya dan jajarannya, dan terutama buat pemerintah kota Jakarta Selatan dan juga kawan-kawan dari Kesbangpol ya, terima kasih sudah difasilitasi untuk MUI Channel di bulan Ramadan ini, dan terutama para narasumber kita nih, Pak Kasudin, Bul Kamar, kemudian para jajarannya. Mudah-mudahan sehat semuanya dan puasa kita lancar, berkah semuanya. Dan kami dari MUI Channel mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa untuk bulan ini, dan mudah-mudahan kita menjaga kebersamaan dalam membangun Jakarta Selatan. Dari kami mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.